Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One pemirsa. Kembali kami akan ajak Anda untuk melihat gambar terbaru dari lokasi kejadian kecelakaan antara kereta Turangga dan kereta lokal Bandung Raya, tepatnya di Haur Pugur, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ada rekan kami Suhendar yang akan mengabarkan informasi terbaru dari sana. Suhendar, bagaimana proses evakuasi badan kereta di sana? Ya, untuk saat ini proses evakuasi masih mau berlangsung. Jadi untuk peralatan-peralatan yang lainnya belum datang ke lokasi kereta api yang tabrakan di sini. Baru ada beberapa petugas yang menetralisir untuk memudahkan proses evakuasi kereta api Turangga dan kereta lokal ini. Demikian. Baik, artinya proses evakuasi hingga saat ini masih menunggu kedatangan alat berat, begitu? Betul. Untuk proses evakuasi harus menunggu alat berat karena salah satu gerbong yang menabrak kepala kereta api Turangga ini berada di pesawahan, sebagian badannya di pesawahan. Jadi butuh proses evakuasi dengan alat berat. Kalau untuk evakuasi dengan manual dipastikan sulit untuk dilakukan evakuasi. Baik, Suhendar, informasi. Baik, silahkan Suhendar. Di sini ada mobil ambulan yang dipersiapkan, dimungkinkan ini untuk menunggu ada korban lainnya yang masih terjepit di badan kereta. Jadi kita tetap masih menunggu proses evakuasi badannya agar mengetahui seberapa banyak korban lagi yang tersisa dan yang terjepit di badan kereta. Ada beberapa petugas Basarnas sudah terlihat di lokasi, namun hanya melihat-melihat karena menunggu kendaraan berat yang dapat melakukan pengangkatan kepada badan kereta api. Demikian. Baik, Suhendar, dari laporan terakhir Anda, tadi ada satu korban yang berhasil dievakuasi, yang terjepit, kemudian sudah dibawa dengan ambulans. Nah, apakah ambulans tersebut langsung menuju ke RSUD Cicalengka? Benar sekali, tadi sebelum pas kejadian sekitar jam 7-an terdapat satu orang korban yang langsung dievakuasi ke rumah sakit RSUD. Tepat barusan pukul 10 kurang seperempat, 10 kurang 15, ada satu lagi korban yang meninggal dan langsung dibawa menggunakan mobil ambulan ke rumah sakit RSUD Cicalengka. Demikian. Baik, kita akan lihat situasinya langsung dari RSUD Cicalengka. Kami masih butuh gambar terbaru dari lokasi Anda mengabarkan, Suhendar. Jadi pastikan Anda tetap stay di lokasi tersebut dan kami akan bergeser dulu untuk memperbarui informasi dari RSUD Cicalengka. Ada Lutfi di sana. Lutfi, tadi sekitar 20 menit yang lalu Suhendar mengabarkan bahwa ada ambulans yang berjalan dari lokasi kejadian kecelakaan menuju ke RSUD Cicalengka. Apakah sudah tiba ambulans tersebut? Ya, ambulans yang 20 menit sebelumnya dikabarkan berangkat dari TKP menuju RSUD Cicalengka. Ambulans tersebut adalah milik Satuan Brimob Polda Jabar, di mana ambulans ini mengangkut satu kantung jenazah dan telah dimasukkan ke dalam ruang jenazah untuk diidentifikasi oleh para petugas. Dapat saya kabarkan bahwa data terakhir yang saya dapat dari Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang per 9 tadi adalah 21 orang dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka, di mana 16 diantaranya luka sedang, 4 orang luka ringan,
dan 1 orang meninggal dunia. Namun dengan datangnya 1 mobil jenazah dan masuk 1 jenazah ini, dapat saya kabarkan berarti ada 2 korban yang meninggal dunia dibawa ke RSUD Cicalengka. Namun kabar terbaru terkait data resmi lainnya akan disampaikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka setiap 1 jam. Dan setiap 1 jam tersebut, petugas akan menyampaikan data resmi terkait jumlah pasti korban yang dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Baik, Lutfi, kami ingin memastikan dari laporan Anda, ini artinya dengan datangnya 1 korban yang diangkut oleh ambulans tadi, ini artinya ada 2 korban meninggal dunia di RSUD Cicalengka. Ya, jika dibandingkan dengan data semula yang pukul 9 ada 1 korban meninggal dunia telah dibawa ke RSUD Cicalengka dan ditambah dengan 1 ambulan yang mengangkut langsung jenazah ke ruang jenazah RSUD Cicalengka, meski belum terkonfirmasi, namun berarti 2 orang jenazah telah tiba di RSUD Cicalengka. Meski demikian, kita masih harus menunggu data resmi dari RSUD Cicalengka yang rencananya akan disampaikan pada pukul 10 atau sebentar lagi. Baik, Lutfi, apakah Anda sudah mendapatkan informasi mengenai identitas dari korban meninggal dunia ini, Lutfi, yang bisa Anda sampaikan kiranya menjadi informasi bagi keluarga? Untuk korban jenazah yang tiba di RSUD Cicalengka yang data yang pukul 9 tadi, korban yang meninggal adalah seorang masinis. Namun untuk ambulans yang kedua yang membawa kantung jenazah dan baru saja dimasukkan ini masih belum terkonfirmasi ataupun mungkin dalam proses identifikasi oleh petugas di ruang jenazah. Baik, Lutfi, untuk kondisi terkini di sana, apakah Anda sudah melihat adanya keluarga korban yang datang untuk mencari informasi mungkin? Ya, saat ini ada 1 keluarga dari dapat saya pastikan mungkin adalah keluarga dari pasien meninggal dunia. Meski demikian, pihak keluarga masih belum berkenan untuk diwawancarai atau ditanya pertanyaan oleh awak media. Pihak keluarga masih menunggu di area luar RSUD Cicalengka untuk dapat kepastian terkait jenazah korban yang masih dalam proses identifikasi. Baik, Lutfi, konferensi pers terdekat yang akan digelar oleh pihak rumah sakit pukul berapa nanti? Rencananya update data terbaru akan diumumkan setiap jam. Mungkin sekarang sudah berlangsung. Saya berada di area belakang Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Lokasi belakang ini adalah khusus area jenazah, sementara media center dari RSUD Cicalengka berada di area instalasi gawat darurat yang merupakan bagian depan gedung. Saat ini petugas terlihat sedang berkomunikasi dengan salah satu anggota keluarga korban yang menunggu di area luar ruang jenazah RSUD Cicalengka. Baik, Lutfi, lalu bagaimana dengan proses penanganan para korban di sana? Apakah sudah ada korban yang mungkin menjalani operasi, mungkin saja mengalami patah tulang, atau seperti apa? Ya, dapat saya kabarkan dari informasi tim RSUD Sumedang, korban yang mengalami luka-luka dan dibawa ke RSUD Sumedang ini tidak ada yang mengalami luka berat. Sebanyak 20 orang mengalami luka-luka sedang dan luka-luka ringan.
salah satu di antaranya yang sempat saya wawancarai tadi pagi terlihat mengalami luka pada bagian kepala. Baik, Lutfi, Anda bisa informasikan juga selain RSUD Cicalengka ini, rumah sakit mana saja yang menjadi rujukan yang dituju untuk menangani para korban yang terdampak kecelakaan kereta tersebut? Saya tidak bisa memastikan rumah sakit mana saja yang menjadi rujukan para korban kecelakaan kereta ini, namun dapat saya pastikan puluhan korban luka ataupun 2 jenazah korban meninggal sudah berada di RSUD Cicalengka. Dapat saya kabarkan pula bahwa di wilayah timur Kabupaten Bandung ini terdapat 2 rumah sakit besar, yakni adalah Rumah Sakit AMC Bandung dan Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka ini yang merupakan lokasi terdekat dari lokasi kejadian. Baik, Lutfi, Anda bisa kembali menghimpun, mengumpulkan informasi yang dapat Anda sampaikan kepada pemirsa. Namun kami masih membutuhkan gambar situasi terkini di Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Tetap siaga di sana, kami akan bergeser kembali ke lokasi kecelakaan. Namun dari sisi yang berbeda pemirsa, kalau tadi gambar yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda di bagian tengah adalah gambar yang disampaikan oleh rekan Suhendar yang sejak pagi tadi kami sampaikan, namun saat ini kami punya gambar terbaru di bagian kiri dari layar kaca Anda. Ini dari sisi seberang sudah ada rekan Ilham di sana yang akan mengabarkan situasi langsung mengenai proses evakuasi badan kereta di sana. Ilham. Ya, Doni dan pemirsa TV1, saat ini saya berada di posisi sebelah kiri arah barat terjadinya kecelakaan KA Turangga dan KA Komuter Lain Bandung Raya. Saat ini petugas dan pihak kepolisian maupun Basarnas sedang melakukan evakuasi lokomotif kereta Turangga dan Komuter Lain. Dari update awal dari PJ Gubernur mengatakan bahwa korban luka-luka atas kejadian ini berjumlah 28 orang. Di antaranya 24 tersebut dibawa ke RSUD Cicalengka, 2 di antaranya ke Puskesmas Ranca Ekek dan Baik, Ilham. Ya, Deni. Baik, Ilham, tadi kalau dari sisi seberang itu rekan Suhendar mengabarkan bahwa untuk menuju ke titik tersebut aksesnya cukup sulit, harus melewati permukiman warga dan hanya melewati jalan setapak. Nah, kalau dari sisi Anda mengabarkan apakah ada jalan yang cukup besar di sana setidaknya bisa dilalui untuk membawa alat berat? Ya, betul sekali. Saat ini posisi saya di sebelah kiri posisi kecelakaan. Posisinya memang jalannya setapak dan pesawahan. Alat berat pun sulit untuk datang ke sini karena memang jalurnya sangat sempit. Di mana saat ini para masyarakat pun berbondong-bondong untuk melihat evakuasi KA ini oleh petugas kereta dengan alat berat yang diturunkan oleh pihak kereta api. Baik, Ilham, saya konfirmasi sekali lagi, ini artinya alat berat belum tiba di sana dan masih mengalami kesulitan untuk mengakses menuju ke titik tersebut. Saat ini ambulan bisa masuk maupun kendaraan-kendaraan petugas dari pihak polisi maupun kendaraan berat yang dibawa oleh lokomotif KAI. Sementara itu saja yang mungkin yang kami lakukan. Baik, Ilham, dari gambar yang Anda tampilkan ini juga saya melihat bahwa cukup banyak warga sekitar yang menonton berdatangan ke lokasi kejadian. Apakah ada imbauan dari petugas gabungan di sana? Ya. Baik, Ilham, Anda bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ilham. Baik, dari titik Ilham, pemirsa, kami akan bergeser ke seberang. Dari titik ini ada rekan Suhendar yang akan mengabarkan informasi terbaru mengenai proses evakuasi. Baik, Suhendar, apakah di titik Anda mengabarkan ini juga masih cukup banyak warga yang datang untuk melihat langsung proses evakuasi?
Baik, bisa saya kabarkan untuk update terakhir hari ini untuk kecelakaan tabrakan kereta api lokomotif lokal dan turangga rupanya menjadi perhatian semua pihak termasuk warga setempat yang berbondong-bondong untuk melihat ke lokasi kejadian. Adapun salah satunya warga yang terlihat jauh dari sini, ada beberapa warga yang nekat untuk melihat secara langsung kereta tabrakan ini di tengah sawah. Selain itu, sejumlah warga pun ada yang sebagian disuruh untuk bergegas meninggalkan lokasi karena untuk mempermudah evakuasi kepala badan kereta api ini. Bahkan untuk saat ini bisa dikabarkan proses evakuasi dengan alat berat masih belum juga dilakukan. Mungkin ada beberapa strategi apa gitu untuk proses evakuasi agar berjalan cepat dan lancar. Untuk di lokasi kejadian sendiri, pihak aparat kepolisian telah melakukan polisland untuk mensterilkan lokasi kejadian sehingga tidak ada masyarakat ataupun warga yang lain yang tidak berkepentingan masuk ke lokasi kejadian tabrakan ini. Saat ini kepala lokomotif yang tertimpa oleh gerbong dari lokal ini masih terlihat tertumpuk, belum ada proses evakuasi sehingga sehingga petugas yang ada di lokasi masih menunggu kepastian kapan proses evakuasi. Demikian. Baik, terima kasih Suhendar. Kami masih akan terus memperbarui informasi langsung dari lokasi kejadian. Namun sesaat lagi usai jeda tetaplah bersama kami di Breaking News TV One pemirsa.